Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadhhiruhu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, di mana berkat rahmat dan hidayahnya yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa merasakan udara segar di dunia ini. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita semua, yakni baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku dimanapun berada, surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya yang bertakwa, di mana di dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan hakiki yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh mata dan hati. Siapapun pasti menambahkan surga, dan dengan rahmatnya manusia bisa memasuki surga, dan dengan rahmatnya kita bisa memasuki surga. Seandainya umat manusia mengetahui gambaran surga, tentu mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk meraih dan menggapainya. Mereka akan senantiasa mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun begitu, ternyata ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa sajakah mereka itu? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Yang pertama, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shamin fi syahr Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi bin Abbas. Yang pertama tadi, orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang membaca kitab suci Al-Quran, dalil Quran. Golongan pertama manusia yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia. Membaca dan memahami serta mengamalkannya sendiri menjadi bentuk amal ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Quran surah Al-Fatir ayat 29. Adapun selanjutnya, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Wasaimi fi syahri Ramadan. Sesungguhnya bahwasanya kita tahu di bulan suci Ramadan pahala dilipat gandakan, amal soleh yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka seluas-luasnya pintu ampunan dan menutup pintu neraka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas, maka tiada baginya selain dihapuskan dosa yang 1 tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada juga hadis menyebutkan bahwasanya di dalam surga itu ada 8 pintu, di antaranya bernama pintu Ar-Rayyan. Tidak akan masuk salah satu pintu kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Itulah tadi 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisannya, dan orang yang memberi
makan mereka yang kelaparan, serta mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka hendaknya apabila kita telah mengetahui ciri-ciri orang yang dirindukan oleh surganya Allah, hendaknya kita melaksanakan dan mengamalkan keempat perbuatan amal saleh tersebut. Insyaallah kita menjadi golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi hidayah wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum